Ya, sasma pada kanupan mapenang, anggo bani jam nami, duma jam tonga walu tepat masuk nari. Jadi sunah apa netap boy ma kira-kira puka hita? Silakan. Ya, pada kanupan, bayi ma puka hita, holi panus kanami bani Bapak Pendeta Posma Purba, selaku moderator bani GKPS Marguru Borin On, na Ibu Bankon Bapak Pendeta Dr. Jontor Situmorang. Pai mahujai ibasaun hanami lobe nagabe ayat harian GKPS bani tanggal 5 bulan walu 2024 sadarion aima humbani parambilan bindu 5 ayat sada sonon ma hatani naibata. Ulang ma hertep tu pamanganmu anjaha ma pudas tu uhurmu meluarhon hata irebeni naibata. Ay bata inaguri atas do, tapi anggoho itanoh ondo. Haraniai pautikma parsahapmu. Dalam bahasa Indonesia, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga, dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Aima hatanine bata bani air harian GKPS sadarion ase pasada hita urta martonggo mahitan. Ham Tuhan yang bata bapa nami pareduk nyukur tong ya tanah nami terima kasih hubamu Tuhan. Halani idopak holong niatemu na tetap meneromot kon hanami das bani borngin kon. Si horma buka hanami ila cunan hanami aima GKPS Marguru bani borngin on. Saya hama na tetap meneramot kon hanami kumbani buka das bani ujung ni Tuhan. Aseha ganupan pambokalion bani borngin on haganupanay lambin menambah pambotok nami terlebih ipake hanami malah mangidangi ham di tengah-tengah ni kuriamu IKKPS on Tuhan. Dahama nama kerja hubani pemateri nami Bapak Pendeta Jontor Sitomorang sonai hama bani haganu Tuhan. Ipan sonami ma kerja nami bagas berngin on bagas tangan ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nama Bapak Inang, saya langsung masuk kita bani materi sedarion. Panus nami ma bani Bapak Pendeta Posma Purba selaku moderator bani KPS Marguru Berngin On. Silakan Pak. Iya. Oras mahubata, selamat borngin, Bapak Enang, shalom. Nah, perlu be, malah suhurta halani bornginon, bu hita masuk bani sesi na patitungkon. Zoom IKPS Marguru dalam rangka penyiapan kader pemimpin yang terdampak di IKPS, di masyarakat, dalam berbagai medan pelayanan. Jadi selamat mengikuti sesi patitungkon hita bornginon Bapak Enang. Nah, kedua hon berginon materi na sihol ijalohita humbani pembicara ta'ema berjudul revitalisasi pelayanan Jumatanganan sebagai basis Parmahanion. Tentu saya asing batas soal istilah Jumatanganan nonton. Asa memang bani tata laksana GKPS bab sada pasal sada ayat pitah ijado idah kita sada hata soal Jumatanganan Aima menjelaskan soal calon-calon pelayan khusus dan jemaat yang akan dibentuk yang jumlahnya ditentukan berdasarkan prinsip perjumatanganan yaitu 1:4. Jadi secara aturan minus aturan atau petunjuk teknis soal perjumatanganan non AGP secara umum
Doma familiar istilah hon itu ngatonga ta. Bapak ina. Idah kanami bani piga-piga institusi legal misalnya bani kalangan karismatik Pentakosta sedia mendefinisi hon perjumatangan non similiar mirip marhite istilah kelompok sel atau sel group. Jadi mereka bertumbuh dengan kekuatan sel group atau sel on. Janlah menarik mah di kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah adong sada skripsi na memotret soal sel group. Sorot ini soal perkembangan sel group, sel yang gitu dalam perkembangan gereja di Korsel. Jadi dia melihat ada skripsi dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah bahwa gereja Yonggicho di Korea Selatan telah menjadi organisme yang hidup dan kelompok sel yang merupakan sel yang hidup. Artinya ini menarik tuh Mang, bahasa soal perjumatangan atau bani gereja nalegen disebut sel group, ternyata juga dipandang kelompok-kelompok nalegan termasuk Simbalokta sebagai sebuah potensi positif bani pertumbuhan gereja. Dana Bornginon, Rapakon Hita, Doma hadir ijon Bapak Pendeta Dr. Jontor Situmorang. Lahir dari Jandi Mariah, Saribu Dolok. Jadi ngodong ijon per Saribu Dolok, pakon Jandi Mariah, boy holy IDM Bapak tahun, alani sahutan nasiam tadi. Rumah tangga, inang rumah Dr. Randa Meli Eri Simanjuntak, dong opat nyombah Jessica, SSC, lulusan UGM, adong Jeremy Julius Tumorang, sarjana akuntansi, dong Hanapa Ulin Situmorang, dari Universitas Brawijaya Malang, ada juga Yonatan Situmorang, Inspektorat Kementerian Kelautan Perikanan KKP Jakarta. Dong opat nyombah nih, jangan dong mahaganupan berdiri sendiri ya Pak. Kerjaan Bapak Onsonari, Aima dosen biblika di Abdi Sabda, Sekolah Tinggi Teologi Abdi Sabda Medan. Pendidikan Bapak tahun SMA Negeri 1 Pematang Siantar, Kodong Hasoman Tanah Irwang Jumon, pun SMA Negeri 1, Boydohoma Holy IDM Bapak tahun. Lalu kemudian S1 Teologi dari STT HKBP Pematang Siantar, S2 Teologi dari STT HKBP Pematang Siantar, dan menyelesaikan PhD atau S3 dari Hoseo University Korea Selatan. Pelayanan ini Bapak Dr. Jontor Situmorang, Pikar Pendeta IGKPS Resort Tebing Tinggi, Pikar Pendeta IGKPS Resort Dolok Perdamaian, Pikar Pendeta di GKPS Resort Cibutuon. Lalu kemudian menjadi pendeta GKPS Resort Siantar 2, pendeta GKPS Resort Serdang 2, pendeta GKPS Resort Kisaran, lalu pernah menjadi Kepala Departemen Kesaksian GKPS tahun 1999 sampai 2000, Kepala Departemen Persekutuan GKPS tahun 2000 sampai 2001, lalu pernah juga di tahun 2005 menjadi anggota Majelis Gereja GKPS sekaligus Ketua Majelis GKPS Bani Perdiai. Kemudian pernah juga menjadi pendeta jemaat di Cheonan Sea International Church Korea Selatan. Lalu beliau menjadi anggota ISBI, Ikatan Sarjana Biblik Indonesia. Lalu kemudian pernah menjadi direktur Pasca Sarjana STT Abdi Sabda. Pernah juga menjadi ketua STT Abdi Sabda. Wakil ketua 1 STT Abdi Sabda Medan. Pernah juga menjadi ketua Majelis Pendeta GKPS. Lalu sekarang pernah juga menjadi anggota pengurus FKUB Provinsi Sumatera Utara di periode 2012-2017. Lalu anggota MPH PGI Kota Medan. Dan anggota Komisi Ecumenical Education and Formation of World Council of Churches Geneva, Swiss. Anggota pengurus Persetia, Perhimpunan Sekolah Tinggi Teologi Indonesia. Ketua Senat STT Abdi Sabda 2020-2024. Dan juga sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua 3 STT Abdi Sabda Medan 2024-2028. Dengan kurikulum vitae yang begini hebat, tentu malam ini Bornginon
eh, pembicara kita akan mampu untuk memberikan tiga pikiran soal revitalisasi pelayanan Jumatanganan sebagai basis parmahanio. Halaniai rap mahita mancalohon materi na ibu bahon Bapak Pendeta, waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Bapak Pendeta Dr. Jontor Situmorang 45 menit Pak ke depan, lalu ada 45 menit kita berdiskusi. Silahkan Pak, monggo Horas, silakan. Terima kasih Bani Moderator. Salam Batta Ganupan, selamat borngin. Bapak Inang, langsung mau hubani judul ni persahabatan. Kalau di si kita ganuk mengidah. Boy do tada. Oh itu Pak. Terima kasih Mak. Jadi kita agak etek suara, mudah-mudahan tertangar ganupan penjelasan ini. Nah, praktek Jumatanganan nun songone hatahun ni moderator nukan on duma hal na biasa atau na gati itangar kita istilah nih. Tapi dalam praktek nih justru pelayanan Jumatanganan nun bahas lang mardalan hitung-hitungan kuria na adong i GKPSON. Nah, masih bui terjadi on mara na perlu diskusi honot tahuli bani acara on. Nah, penjado sejarah latar belakang pelayanan Jumatanganan on. Memang anggo secara literatur langadong na manurat konon. Tapi anggo humbani kamus ididah kanami ate langadong isurat. Jadi adong dua kata Juma tangan anjay doron jadi Jumatanganan. Bani kamus Simalungun Indonesia on sabar lebih nasentukin pahopu lagi repot. Ini nama ya lanjut kita. Jadi bani kamus Juma iartihun sebagai ladang. Biasanya don ladang kering lang sabah tene. Jangan bani kamus saya bahas istilah Juma jai isobut Juma roba ladang baru Juma gas-gas ladang lama Juma tidahan mohon goran ni doring Juma palia pada utana idor ni bahapal raya Juma Parmahanan mohon biasanya tempat penggembalaan ternak Juma Lipar Juma na iseberang ni bah atau seberang ni dolok seberang ni hutan Juma dohor hai Juma na dohor Juma dao na dao kun huta bahkan adong istilah bigu Juma hantu ladang. Selain kata-kata ini masih ada istilah hajumaun berladang atau ijumai iladangi iparjumai lahan yang dijadikan lahan pertanian. Marjuma berladang, parjuma peladang petani, parjumaan perladangan, parjuma-juma peladang berpindah yang masih sistem tradisional. Nah, sangat disayangkan tim penyusun kamus Naigoran Hinokanayai, Nadung Sihalak, tidak memasukkan beberapa kata Simalungun yang sangat lazim terdengar. Seperti Jumatanganan. Mohon holi bahas kita tersendiri. Langadong banding kamu saya. Juma Gadam. Langadong banding kamu saya. Hampir tiap daerah atau huta adung doon Juma Gadamon. Haima Juma tempat orang-orang yang mengidap penyakit kusta. Diasingkan dari perkampungan penduduk, malah ini dianggap sangat menular. Nah, kata lain yang belum disebut, Bolini Juma, hasil penjualan ladang.
dukesiai sanlambar juma sebidang ladang, sebidang tanah. Untuk yang ngadong isobut bani kamu saya. Ya mudah-mudahan marhite pertemuan on, anggo dong kesempatan revisi untuk kamus Simalungun Indonesia boyo ditambahkan pikiran nami. Jadi karena minimnya sumber kamus dan referensi tentang juma tanganan ini, tidak ada cara lain kecuali mengingat kembali apa yang pernah dilakukan, yaitu wawancara terhadap beberapa orang tua yang ketika diwawancarai itu sudah berumur rata-rata 70-an tahun. Dan ini dilakukan sewaktu saya pendeta resort. Beberapa narasumber mengatakan bahwa ada beberapa peristiwa atau kejadian yang melatar belakangi istilah juma tanganan. Salah seorang dari antara mereka mengatakan bahwa istilah juma tanganan muncul karena pada zaman dahulu masyarakat Simalungun mayoritas hidup dari mata pencaharian berladang atau merjuma. Kemudian rata-rata keluarga atau rumah tangga memiliki banyak anak di kala itu. Ada keluarga yang memiliki 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang anak. Dan itu bukan hal yang aneh, hal yang biasa. Mungkin dari kita pun ada yang seperti itu. Apalagi bila keluarga tersebut belum mendapat seorang anak laki-laki, seorang istri sepertinya dipaksa supaya melahirkan seorang anak laki-laki, dan hal itu berakibat kepada jumlah anak yang banyak dalam satu keluarga. Jumlah anak yang banyak ini kemungkinan dipengaruhi filosofi habatakun, hasangapun, hamoraun, hagadeun. Banyak anak berarti banyak berkat. Apalagi bila anak laki-laki lebih banyak daripada anak perempuan, ini menjadi kebanggaan pada waktu-waktu yang lampau. Kemungkinan lain, jumlah anak yang banyak ini saat itu menjadi tujuan agar banyak orang yang bisa bekerja di ladang. Jadi kehadiran anak adalah kehadiran tenaga kerja dalam keluarga untuk mengolah tanah di ladang. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari hasil kerja anak-anaknya, maka orang tua akan membagi lahan perladangannya menurut jumlah anak-anaknya. Jadi bukan satu orang satu ladang, bukan begitu. Kadang-kadang bisa juga 2 orang anak satu ladang. Dipercayakan untuk 2 orang anak, tapi ada juga yang 1 orang anak satu ladang, begitu. Nah, dengan cara tersebut, maka orang tua akan dapat melihat anaknya, anak nomor berapa yang paling giat dalam bekerja dan paling banyak menghasilkan produksi ladangnya. Pembagian lahan kerja inilah yang disebut dengan istilah juma tanganan. Pada saat itu orang tua kerap bertanya kepada anak-anaknya, "Dumasunaha juma tanganan muayam dia?" Atau "Dumasunaha juma tanganan muayanaha?" Si anak akan menjelaskan keadaan tanaman ladangnya, semacam laporan kepada orang tuanya. Dari penjelasan di atas, semakin jelas bagi kita bahwa pekerjaan juma tanganan memiliki beberapa aspek. Aspek tanggung jawab pribadi, aspek kepercayaan akan mandat yang diberikan, aspek evaluasi, dan aspek laporan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap orang tua selaku pihak pemberi kerja atau tugas. Nah, kalau ini kita perhadapkan kepada kegiatan kita di gereja, bahwa orang tua kita itu Allah, maka aspek-aspek ini berlaku. Itu satu penjelasan. Narasumber lainnya menjelaskan bahwa pekerjaan dalam juma tanganan selain dilakukan dalam konteks keluarga untuk anak-anaknya, juma tanganan juga dilakukan oleh seorang raja terhadap keluarga-keluarga tertentu yang dianggap dapat dipercayai raja atau nagabe hapusan ni raja. Kepada keluarga-keluarga itu dipercayakan untuk mengolah lahan perladangan tertentu dan hasilnya akan diserahkan kepada istana raja. Selain itu, juma tanganan juga diberlakukan kepada orang-orang tertentu
atau keluarga-keluarga tertentu yang menjadi tawanan raja, semacam kerja paksa atau rodi. Tetapi bagi orang atau keluarga ini, kerajaan akan melakukan pengawasan yang ketat agar yang bersangkutan tidak melarikan diri dari wilayah kerajaan. Nah, tetapi ada juga narasumber yang mengatakan bahwa kegiatan Jumat Tanganan juga dilakukan kepada keluarga Hela. Dalam satu-satu keluarga yang belum sanggup membayar adatnya, seperti yang ditetapkan oleh mertuanya, atap tulang nih, atap pondong nih. Pihak mertuanya akan menunjuk sebidang lahan untuk dikerjakan oleh keluarga Helanya selama beberapa tahun. Hasil dari pekerjaan itu adalah murni untuk mertuanya, bukan untuk Hela. Kegiatan ini sering juga disebut dengan Forja Raja. Namun di dalam Kamus Simalungun Indonesia, halaman 154 disebutkan bahwa Forja Raja dilakukan oleh seseorang di rumah calon mertua. Nah, calon mertua ya. Tapi narasumber saya mengatakan yang sudah kawin. Sudah Hela statusnya. Kalau di Kamus Simalungun masih calon. Setelah beberapa tahun sesuai kesepakatan, barulah kemudian dilakukan perkawinan terhadap putri atau buru calon mertuanya. Hal ini terjadi karena yang bersangkutan tidak sanggup membayar mas kawin yang diminta pihak calon mertua. Nah, mana yang benar? Apakah versi Kamus Simalungun Indonesia atau narasumber yang saya tanyai? Ya, saya kira ini tidak begitu penting untuk kita diskusikan. Yang pasti, kedua versi keterangan itu memiliki aspek yang sama, yakni bekerja untuk kurun waktu tertentu, mengolah lahan, dan perladangan yang dipercayakan kepadanya. Masa pekerjaan itu dilakukan dalam rangka membayar hutang dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, pihak mertua dan pihak menantunya. Hasil pekerjaannya, ya, hasil pekerjaannya atau lahan ladang yang dipercayakan kepadanya adalah murni hak milik pemberi pekerjaan tersebut. Nah, saya kira ini juga kalau kita hubungkan kepada konteks gereja, Jumat Tanganan yang diaturkan itu murni milik pemberi pekerjaan itu, yaitu Allah. Jadi bukan juga milik dunia ini, tapi milik Allah. Nah, itu latar belakang sejarah Jumat Tanganan yang bisa saya rekonstruksi ulang dari masa yang lalu. Nah, sekarang kita tinjau dari teologi biblika. Dalam perjanjian lama yang berbahasa Simalungun, kata Juma pertama kali ditemukan dalam Kejadian 2 ayat 5. Sangganai topan bata jahuba, langit pakun tanohon, sengdong ope hayu italun, sengdong ope suan-suanan itongah Juma. Alane seng ope iparone bata udan hutanohon, anja sengdong ope jona nama kurjahon tanohin. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya bukan manusia yang pertama sekali mengadakan Jumat, melainkan itu diciptakan Tuhan Allah untuk diperuntukkan bagi manusia yang akan diciptakannya. Karena ini tulis pasal 2 ayat 5, sementara penciptaan manusia nanti pasal 2 ayat 7. Jadi sebelum manusia diciptakan, Jumat sudah diciptakan Tuhan. Jadi Tuhan Allah menciptakan Jumat adalah untuk diusahakan dan dipelihara oleh manusia yang disebut dengan Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian 2 ayat 15 disebutkan, jadi ia rakun nebata jahuba majul ma'ai inak kunai pohon Eden lahuman lahui apa man ramut kunai. Saya masih ingat betul di masa anak-anak dan remaja saya, opung saya dan orang tua saya selalu menamai ladang mereka pohon. Mereka selalu bilang, tahu pohon, artinya ayo ke ladang. Jadi pohon Eden dalam bahasa Simalungun juga berarti ladang Eden. Tuhan memberikan ladang atau Juma untuk dilahui dan diramutkan.
Selanjutnya, Alkitab menunjuk kepada dua kegiatan dan pekerjaan manusia dalam PL, yakni permahan biri-biri, gembala domba, dan parjuma-juma, petani. Dalam Kejadian 4 ayat 2, kedua profesi ini disebutkan. Itu bukan mause si Abel angginiai, permahan biri-biri do anggo si Abel, tapi parjuma-juma do ia si Kain. Bukan hanya si Kain yang berprofesi sebagai parjuma-juma, tetapi juga adalah Nuh. Dalam Kejadian 9 ayat 20 jelas disebutkan, ipukah si Noah marjuma-juma, itombe masada pohon anggur, ladang anggur atau kebun anggur. Jadi secara teologi, tanah atau ladang bukan sekedar memiliki fungsi ekonomi yang dapat menjadi sumber penghidupan atau mata pencaharian, tetapi juga memiliki fungsi teologis, di mana juma adalah juga tempat untuk berdoa atau tempat martonggo. Hal itu terlihat dalam Kejadian 24 ayat 63, marayak bot ari lahodo si isak tujuma martonggo. Jadi makawah ma iya gadi iidah ma rumah roh gue di suara unta. nih bapon. Ini nama gue dun. Selain itu, juma atau ladang juga memiliki fungsi sosial, di mana orang-orang miskin, anak yatim piatu, para janda, dan orang asing berhak mengutip bulir-bulir gandum yang berjatuhan dan yang tersisa di ladang-ladang orang Israel. Mungkin Bapak Ibu ingat ya, kisah Rut di ladang Boas. Juma atau ladang adalah juga identitas Israel selaku umat Allah, umat perjanjian. Jadi tanah adalah milik pusaka Israel yang diberikan dan dipercayakan Allah kepada bangsanya. Jadi jelas, juma, ladang tidak hanya berfungsi ekonomi, tapi juga teologi. Secara gerejawi, kedua profesi ini sesungguhnya melekat di dalam diri kita selaku parmahan dan juma-juma atau juma tanganan. Yang kita gembalakan adalah biri-biri ni bata, inma pagurini kuriain. Dan yang kita kerjakan adalah juma ni bata, harajau ni bata. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9 kata, juma ni bata anjaha rumah ni bata do ia nasyam. Pun di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus memahami tugas dan tanggung jawab para pelayan Tuhan adalah seperti pekerja di ladang, menanam, menyiram, atau mengerbahi. Dan para pelayan Tuhan dia sebut sebagai si panuan dan si pengerbahi. Dalam kegiatan dan status tersebut, maka para pelayan adalah kawan sekerja Allah. Hasoman parforjani naibata. Dasar teologi yang lain yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan juma tanganan dapat dilihat dalam pembagian tugas yang dilakukan Musa ketika memimpin dan melayani umat Allah. Sesuai dengan saran dan masukan dari mertuanya Jitro, Musa mendelegasikan kewenangannya kepada hakim-hakim yang mengepalai 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Para pemimpin itu akan mengadili perkara-perkara kecil di lingkungan mereka, hanya perkara-perkara besar saja yang akan dibawa kepada Musa. Para hakim atau pemimpin itu adalah orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengajaran suap. Dengan cara pembagian kerja seperti itu, maka seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian pendapat Jitro, mertua Musa. Pun di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya berdua-dua, dan ia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Selain itu, Yesus juga mengutus 70 murid yang lain berdua-dua, mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Pengutusan ini memperlihatkan kepada kita bahwa dunia ini adalah ladang Allah
tempat menaburkan benih firman Allah, tempat melayani umat manusia. Kisah lain yang dicatat di dalam Alkitab yang dapat dihubungkan dengan Horja Raja adalah apa yang dilakukan Yakub di rumah bapa mertuanya Laban. Yakub jatuh cinta kepada Rahel, dan untuk mendapatkan Rahel, Yakub bersedia bekerja untuk Laban selama 7 tahun lamanya. Tetapi Laban memberikan Lea menjadi istri Yakub, bukan Rahel. Alasannya karena Lea adalah kakak Rahel. Tidak biasa, kata Laban, tidak biasa adiknya duluan daripada kakaknya, katanya. Nah, untuk mendapatkan Rahel kembali, Yakub harus bekerja 7 tahun lagi bagi Laban. Untuk mendapatkan Rahel, Yakub harus bekerja bagi Laban mertuanya selama 14 tahun lamanya. Bedanya, Horja Raja yang dilakukan Yakub bukanlah bekerja di ladang atau ijuma, tetapi peternak kambing domba. Pada prinsipnya, Horja Raja di Simalungun adalah bekerja di ladang. Juma, sementara yang dilakukan Yakub bagi Laban adalah beternak kambing domba. Di dalam PB, Paulus juga pernah mengirimkan atau menempatkan Timotius, anak kekasihnya, untuk melayani di jemaat Korintus. Penempatan Timotius di jemaat Korintus itu dapat dipahami sebagai penyerahan tempat tugas bagi Timotius. Kehadiran Timotius di Korintus adalah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama seperti Paulus. Dalam hal ini, jemaat Korintus menjadi juma tanganan Timotius yang dipercayakan Rasul Paulus kepada Timotius. Hal yang sama juga pernah dilakukan Paulus kepada Timotius. Paulus mengirimkan Timotius kepada jemaat Filipi dan jemaat Tesalonika. Tugas itu diberikan Paulus kepada Timotius untuk memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Timotius harus memelihara apa yang telah dipercayakan kepadanya sebagai juma tanganannya. Ini tinjauan biblika atau dari Alkitab kita. Sekarang kita masuk tinjauan praktis. Seperti telah disinggung dalam pendahuluan uraian, pelayanan juma tanganan sudah ada disebut-sebut di dalam rapat dan sermon sejak saya tikar pendeta tahun 86. Tetapi secara formalnya, saya baru melihat pengaturan pelayanan itu diatur di dalam Tata Laksana GKPS tahun 2020, pasal 74 ayat 2A, yang mengatakan tugas khusus yang pertama dari Situa adalah A. Melaksanakan pelayanan kepada keluarga dengan fokus pada keluarga-keluarga yang ditetapkan menjadi tanggung jawabnya, dalam kurung juma tanganan. Sementara di dalam dokumen yang lebih tua dan dokumen Sinode Bulun ke-34 tentang rencana program kerja GKPS tahun 98-99 secara tidak langsung mengatakan A. Meneruskan dan meningkatkan penggembalaan markite perkunjungan rumah tangga secara individual atau kolektif, dan itu disahkan di sinode itu. Di dalam pelaksanaannya di jemaat-jemaat selalu disebutkan sahala perhorja mempermahani atau manramutkan tolu daskubani opat keluarga pagurini kuria. Perbandingan 1 parhorja banding 3 atau 4 keluarga, gati ipake maju jemaat, gadi dasar penghitungan atau penetapan jumlah parhorja bani sada-sada jemaat. Parhorja untuk juma tanganan dimaksudkan mencakup semua situa dan samas. Itu mulanya, situa dan samas juga ikut di dalam jemaat tersebut. Artinya samas juga ikut melaksanakan pelayanan juma tanganan. Sementara di dalam tata laksana yang terbaru mengatur bahwa tugas pelayanan juma tanganan hanya dipercayakan kepada para situa saja, bahkan menjadi tugas khusus para situa. Sementara dalam tugas umum dan tugas khusus para samas, hal itu tidak disebutkan. Hal ini dapat dipahami karena tugas khusus para samas telah ditetapkan fokus pada pelayanan diakonia dan pelayanan kasih yang berkaitan dengan masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Boleh dibaca pasal 80 ayat 2A dan B.
Konsekuensi dari kehadiran tata dasar dan tata laksana GKPS yang baru ini membuat perubahan jumlah para situa semakin bertambah atau meningkat menjadi 2 kali lipat untuk melakukan tugas pelayanan Jumatanganan yang tadinya dilakukan para samas, kini harus dilakukan para situa. Itu berarti jumlah situa harus ditambah sejumlah samas sebelumnya supaya ya, jumlah Jumatanganan itu bisa tetap terbagi 1:3 atau 4 begitu. Nah, apa kendala yang kita hadapi? Ini dari pengalaman dan hasil observasi saya, ada beberapa. Yang pertama, pelayanan Jumatanganan adalah bagian dari pelayanan penggembalaan kepada warga jemaat. Di dalam pelaksanaannya sudah barang tentu para situa harus mengunjungi warga atau keluarga Jumatanganannya. Penggembalaan adalah salah satu tugas umum para situa. Tugas ini dipertegas lagi saat para situa ditakbiskan atau ditabalkan menjadi situa. Hal ini dapat kita lihat dalam Rikun Horja Hasitual dalam agenda GKPS halaman 183 yang mengatakan marmahani mardimatahun pakun menramutkun parlahuni hasoman apa mamisang parlahuni sediana sutaluk marhiti khatani batak. Dengan menggunakan kata marmahani, mardimatahun, dan manramutun, sangat jelas bahwa para situa adalah para gembala jemaat. Kunjungan kepada warga, keluarga jemaat adalah tugas khusus para situa. Jadi tata laksana sudah benar dalam hal ini. Yang kedua, untuk melakukan perkunjungan ini, situa harus tahu waktu dan jenis kegiatan warga atau keluarga masing-masing warga yang hendak dikunjunginya. Yang ada tadi 4 itu ya, 3 atau 4. Kapan kira-kira waktu yang cocok untuk menemui atau mengunjungi keluarga dimaksud? Apakah pagi, siang, sore, atau malam? Tetapi secara umum dapat disebutkan waktu sore dan malam kemungkinan waktu yang paling memungkinkan. Karena asumsinya di waktu-waktu itu para keluarga sudah pada pulang dari pekerjaannya, baik dari ladang maupun dari kantor. Kecuali beberapa mereka yang memang bekerja mulai sore atau malam hari. Ketiga, kendala lainnya di dalam perkunjungan pastoral, tentu para situa harus sedikit banyaknya memahami teknik-teknik percakapan pastoral. Dari mana percakapan dimulai? Apakah harus berdoa lebih dahulu? Atau nanti doa dilakukan setelah selesai percakapan? Memang baru saja terjadi tahun pastoral di GKPS. Tetapi apakah dengan tahun pastoral itu, dengan serta-merta para situa langsung mampu melakukan perkunjungan pastoral dan percakapan pastoral? Belum tentu menurut saya. Kendala lainnya, adanya faktor budaya dan kebiasaan di dalam masyarakat kita, termasuk suku Simalungun. Bila situa lebih muda usianya, mengunjungi warga atau keluarga yang berusia lebih tua atau lebih tinggi, pastilah ada rasa sungkan untuk mengunjungi, untuk melakukan pelayanan penggembalaan. Demikian halnya bila pendidikan, status sosial, jabatan, kedudukan, pangkat, dan lain-lain, warga yang dikunjungi lebih tinggi daripada situa, pastilah juga ada rasa sungkan dan segan dari pihak situa yang mau mengunjungi. Mana lagi bila situa dalam posisi boru, lalu yang dikunjungi dalam posisi tondong, kalinggugu atau hula-hula, sudah pasti situa akan merasa sungkan dan enggan untuk mengunjunginya. Termasuk hubungan perbesanan, karena terjadi perkawinan anak-anak akan sedikit menyulitkan dalam pelayanan ini. Kendala lain, sejarah latar belakang situa yang mungkin gelap atau kelam sebelum dia jadi situa maksudnya ya, serta kebiasaan buruknya selama ini akan terus menempel sebagai image situa itu yang diketahui warga keluarga yang dikunjunginya, tentu akan menimbulkan sedikit kegerahan bagi situa melakukan pelayanan Jumatanganan terhadap warga tersebut. Bukan hanya situanya yang gerah, yang dikunjungi pun bisa gerah. Nah, situa komado, situanya katanya ya.
Padahal dia tahu perilaku si tua sebelumnya. Yang keenam, kendala lain, adanya tautan hutang piutang antara si tua dengan warga keluarga yang hendak dikunjungi juga dapat menjadi ganjalan dalam pelaksanaan pelayanan Jumatanganan. Apalagi jika yang berhutang itu adalah si tua yang mau mengunjungi. Pastilah dia harus lebih dahulu menyusun strategi atau penjelasan tentang kapan dia harus melunasi hutang-hutangnya. Bisa saja dia jadi tidak berani jumpa ya. Yang ketujuh, kendala lainnya tidak semua para si tua mampu berkomunikasi dengan baik dengan warga atau keluarga jemaat. Bisa saja para si tua merasa agak gugup, gagap, nervous di dalam komunikasi dengan warga atau keluarga yang dikunjunginya. Nah, yang kedelapan, mungkin melalui pertemuan ini kendala-kendala lain yang bersifat praktis dapat diseringkan kepada kita. Itu harapan saya. Nah, sekarang kita masuk bagian yang terakhir, upaya revitalisasi pelayanan Jumatanganan. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa pelayanan Jumatanganan adalah wajib dilakukan oleh para pelayan gereja termasuk di KPS. Karena pelayanan itu adalah pelayanan penggembalaan kepada warga, keluarga gereja sebagai domba-domba Allah. Kalau kita baca Yohanes 21, 15, 17 jelas. Hai holong do furmu baku, hale Simon anak ni si Jona, tulu hali sukunai. Holong Tuhan, parmahani ma diri-diri kunin. Tulu hali ya. Pelayanan Jumatanganan adalah penugasan dan titipan dari Tuhan Yesus kepada pelayanan termasuk kepada para si tua. Tuhan mempercayakan pelayanan tersebut kepada para pelayan selaku hamba Tuhan. Kepercayaan itu harus dihargai dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Allah. Jadi tidak ada alasan meniadakan pelayanan ini, kalaupun dia tidak begitu efektif berjalan. Yang kedua, intensifikasi pelayanan Jumatanganan adalah bukti konkret dari kesetiaan dan ketaatan para pelayan atau si tua kepada Tuhan Allah. Semakin intensif si tua melayani warga jemaatnya, berarti semakin dekat dan akrab dia bersekutu dan berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Secara teologi biblika, pelayanan Jumatanganan sudah benar dan harus dilakukan. Tetapi secara praktisnya, mungkin perlu ditinjau kembali pelaksanaannya. Telah terbukti bahwa pelayanan Jumatanganan dengan sistem satu orang si tua melayani 3-4 keluarga jemaatnya tidak efektif dalam pelaksanaannya. Karena ada kendala sosial, budaya, psikologis, dan teknik percakapan pastoral. Kemungkinan banyak para si tua tidak melakukannya bukan karena dia tidak mau, tetapi memang karena dia tidak tahu untuk memulainya. Salah satu cara yang menurut kami dapat dilakukan adalah mengubah sistemnya menjadi 2 orang parhorja untuk mengunjungi beberapa keluarga warga jemaat. Bisa 4-8 keluarga warga jemaat untuk Jumatanganan 2 parhorja atau 2 si tua. Kenapa pelayanan ini dilakukan dengan 2 orang si tua? Paling tidak kedua orang si tua sudah bisa berdiskusi tentang cara, waktu, dan tempat yang cocok untuk melakukan perkunjungan. Dengan cara berdua, maka masing-masing si tua memiliki rasa percaya diri, confidence, yang jauh, ini salah ketik ya, yang jauh lebih kuat. Sedikit banyak kedua orang si tua sudah bisa berdiskusi untuk mempersiapkan diri secara mental dan spiritual. Penulis kitab Injil Markus dan Lukas juga mencatat bahwa Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya berdua-dua. Yesus mengutus 70 orang murid yang lain juga secara berdua-dua, mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Bahkan ribuan tahun sebelumnya, sebelum Yesus, Tuhan Allah juga telah melakukan itu terhadap Musa dan Harun. Kedua orang ini diutus Tuhan Allah ke Mesir untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir yang telah berlangsung 430 tahun. Bukan hanya Musa dan Harun, tetapi juga Deborah dan Barak mendapat tugas berdua.
Hal kedua yang menurut kami sangat mendesak dilakukan adalah melakukan pelatihan kepada para siswa bagaimana melakukan perkunjungan pastoral dan percakapan pastoral. Sebaiknya hal ini dilakukan di tiap-tiap jemaat secara intensif, bukan di resort, dan secara berkala atau reguler, supaya ada kesempatan untuk evaluasi. Setelah berkunjung, masuk lagi ke dalam pelatihan, kemudian dievaluasi, dibantu lagi dia, begitu seterusnya. Pelatihan di tingkat jemaat jauh lebih efektif dibandingkan dengan secara satu resort, apalagi satu distrik. Untuk tujuan ini, para siswa dapat mengundang, siswa maksudnya majelis jemaat juga ya, dapat mengundang expert di bidang perkunjungan rumah tangga atau perkunjungan pastoral, atau yang memahami tentang teknik-teknik percakapan pastoral. Kita boleh cari itu, ada banyak di Indonesia ini tentang ini. Sebaiknya frekuensi perkunjungan dilakukan secara rutin sekali dalam 1 minggu dengan menentukan harinya, Senin atau Selasa atau Rabu atau Kamis dan seterusnya. 20 atau 30 tahun yang silam, beberapa jemaat sudah memiliki program bernama Senin Pastoral atau Rabu Pastoral. Tetapi ini dilakukan secara reguler sekali dalam 1 minggu. Perkunjungan ini mereka lakukan secara majelis sektor. Artinya haganu parkorjasa sektorai roh manuhu pagurini kuria, rumah-rumah nih pagurini kuria. Nah, menurut saya ada kelemahannya ini. Adapun kelemahan cara ini adalah ada anggapan atau perasaan warga jemaat seperti didemo atau diadili oleh majelis jemaat di sektornya. Kenapa dia tidak datang ke gereja, ibadah, atau kerja bagal misalnya. Tetapi ketika perkunjungan dilakukan secara berdua-dua, maka anggapan dan perasaan itu dapat sedikit ditepis warga jemaat. Mereka tidak menuding didemo atau diadili. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekalian, Bapak Inang, beberapa catatan saya tentang pelaksanaan pelayanan Jumat Tanganan yang terjadi di jemaat-jemaat kita GKPS. Bila uraian ini dirasa tidak banyak menolong kita di dalam meninjau ulang, evaluasi atau revitalisasi pelaksanaan pelayanan Jumat Tanganan di GKPS, bisa dimaklumi. Karena saya sebagai presenter sudah lebih lama melayani sebagai akademisi, sudah 23 tahun, daripada praktisi di jemaat. Tuhan memberkati kita. Salam. Demikian Pak Moderator, saya kembalikan. Shalom, Pak. Ya, terima kasih Pak Pendeta Dr. John Tumorang, senior member GKPS yang luar biasa malam ini. Jana masuk mahita bani piga persahapan ta. Lape dong idah kena mina raise hand. Aduh dong tene Pak Perangir Surabaya. Tapi Pak Maai menarik tuh mang piga hal nih sebut Pak Jontor soal latar belakang Jumat Tanganan. Nah, idah kembali konsep keluarga, konsep raja, konsep kultur ya, kerja raja bani keluarga hela pakon mertua. Agak nupan tolu konsep ini dah kami bahat berisi soal diberikan tanggung jawab kepada perjumatanganan. Dan itu yang akan ditagih dalam laporan pertanggungjawaban ini bagi konsep IT. Kusiai Bapak Enang, dong kemana menarik bani paparani Pak Pendeta mengutip kejadian 2:15, adong ijai dua hal, laho manlahoi apa menramotkan. Jadi dong tanggung jawab dua hal, manlahoi pokon menramotkan. Jadi kembali dia dari pendekatan biblikanya soal menramotkan atau soal tanggung jawab. Jana namang ikut memang sebut Pak
Penditata soal pelayanan jemaah tahanan ini pada akhirnya adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh para pelayan di KPS sebagai bukti kesetiaan pakun ketaatan. Biar kami termin pertama untuk berdiskusi, memberi masukan, pakon pikiran-pikiran dan menghubani materi na ibu bahan Pak Pendeta Dr. John Tumorang 45 menit ke depan. Di layar chat sudah ada juga beberapa hal. Nanti akan kami bacakan. Dan PMI untuk pemanasan di sesi pertama ini kami serahkan kepada Situa Emri Lingga, pengantar jemaat GKPS Surabaya. Lalu juga setelah itu ada Bapak Situa Franky JR Purba. Silakan Pak. Terima kasih Bani Pandita Posma sebagai moderator. Terima kasih Bani Pandita Jontor. Mungkin lahan hopadas Bani Panorangon juga sudah pernah saya sampaikan di workshop. Tapi satu hal yang luar biasa, Budarion, saya cukup sangat konsen Bani perjumatangan non. Alani adong depan orang tertentu beberapa tahun asal Pandita saya agak sering beribadah di gereja sebelah soalnya tahun ini Pendeta Posma Nokanai beraliran karismatik dengan selnya, dan saya dulu menjadi bagian dari sistem sel itu dan memang luar biasa. Jadi saya dohoma menjadi konsen saya di jemaat GKP Surabaya, tapi memang dari beberapa pembinaan doma di Jaluhanami Lukahnyon membanding nasiam pendeta-pendeta GKPS yang memang membidangi pastoral, baru pertama kali ini saya melihat masalah latar belakangon. Soalnya disebut nih pendeta pos Manokanai, dan ini menjadi pencerahan yang luar biasa. Nah, ubahku terutama. Nah, mana perlu dua hon terkait nokan kendala-kendala ahanai ibadah saham sangat-sangat serupa ubani ahana yalami hanami Surabaya 15 tahun lebih ma igu mulihanami perjumatangan non dengan segala pasang surutnya buika tahun sampai sadarion lapis sesuai hubanina yarapkon. Ya tambahan mungkin humbaniahan lomba paskam salah sada memang masalah budayata pasal pertuturan pe. Nah sebelum dianggap hanami sebagai kekuatan justru menjadi kelemahan. Ini anggona lausi jumatangan nota misalnya HP tondong. Nah ini juga kemudian ternyata menjadi kendala ya. Nah hama tondong kudai adung do piga hasoman situa manobut sonai. Kemudian memang juga hasoman sahuta mungkin identik dengan masa lalu nokanai. Kalau ini kadang ibu kita hutahinan orang tua nih opung nih ya, dong depetong nasamai. Kemudian tambahan sadanari masalah budaya Tasimalungun, masalah keterbukaan. Kalau ini terkait hal-hal bani keluarga masih cenderung kita tertutup, dianggap sebagai sebuah aib, sehingga semua kelihatan baik-baik saja ketika roh perjumatanganan sondia semua baik-baik saja, bahkan 5 menit sebelum nih suami istri bertengkar ketika datang majelis tiba-tiba rukun. Nah, karena yang mana sering lebih menutupi hal-hal makanai. Kami di Surabaya doma melakukan beberapa hal, termasuk nomor lobe peningkatan sumber daya. Indonesia Butuh Minokan, kami sudah melakukan beberapa kali pembinaan hubani situata dan sudah dilayani oleh nasiam para pandita membidangi pastoral, mulai hubani pendeta Mercy, pendeta Erni, bahkan soalnya sebut hamnok kenai kami juga pernah mendatangkan narasumber dari luar yang memang ahli di bidang konseling. Kebetulan berlatar belakang dari GKI tapi dia sebenarnya profesional. Jadi sebetulnya sudah cukup lengkap, dan sonari doma tahun ke-15 on memben 2 target nami 2 kali perkunjungan setahun nami berat dope. Nah, situasi nami di Surabaya ya kami buat harus ada laporan, bahkan
harus ada fotonya dan lain sebagainya, lape genup. Sehingga ahanai pada skamhoma terkait dengan alternatif itu menjadi sebuah hal baru homa. Jadi dua hal kayak ini memang belum pernah terpikirkan, akan kami coba. Tapi ada hal mungkin di samping homa nokanai kami akan terus melakukan pembinaan untuk meningkatkan kompetensi perjumatanganan. Faktanya kehadiran atau pendampingan pendeta Raswat ternyata atau anggota jemaatan lain ternyata juga masih dibutuhkan oleh kuria. Artinya kemungkinan masalah dua halakon bisa saja bukan situa dengan situa, tapi situa dengan pendeta. Nah, masalah ini kalau harus pendeta datang ke semua rumah jemaat, kan ini juga menjadi masalah, kan gitu. Kalau ini artinya mah penorang nih pendeta ai kalau harus mendampingi seluruh situa perjumatanganan lalaho melakukan perkunjungan. Ya, sementara nasi holi horjauhan naim aima lube didampingi pendeta, namun ke depan memang balik lagi terkait hubani kebutuhan pendeta ya resort, menurut Hanami ini sudah menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menempatkan kebutuhan pendeta di sada-sada resort, kebutuhan perjumatanganan. Lambe kita berpikir konservatif, langbui bawah 100 jemaat, langbui 2 pendeta nih. Sudah harus kita berpikir beban pelayanan termasuk beban pelayanan jumatanganan. Kalau ini menurut Hanami kunci keberhasilan salah satunya mestinya ada di perjumatanganan. Anggulangi horjaon hiton dengan serius, agak berat kita untuk bertumbuh, ya mungkin kita akan stuck dan ada waktunya mungkin menurun. Kalau ini aku sering dulu di Surabaya itu gereja karismatik itu nyolong cara GKPS itu selnya itu niku gati dua tahun sonai. Ya nggak tahu mereka dulu dapatnya dari mana tapi itu versi GKPS yang mereka buat versi tersendiri. Emang mungkin atak adong humbani hasaman lain huma mungkin nabui hurjahon hita hal ini domba bahati hurjahon nami Surabaya sampai hari ini belum, masih jauh dari harapan. Aima nami terima kasih bani moderator, terima kasih bani pandita contoh horas patagenupan. Ada itu Pak, Bapak Enang. Jadi na kolom chat tokin nari lobe bahasa Hanami tenen. Nah, raise hand lobe dipersilakan nami. Adong Bapak situ Franky JR Purba. Lalu kemudian yang ketiga ada Ibu Pendeta Erni Julianti Purba. Pak sebutkan nama dan dari gereja mana saya dibotoh pemateri Homa. Siap, terima kasih. Salam jalan horas bataganupan. Moderator Pakun Bapak Pendeta Dr. Jotor Situmorang. Ya, Hanami situa Pringki Purba hun kuria GKPS Belawan. Ya. Ya. Jadi anggo diutu Hanami nokanai paparan natape bahan nai padas ni Bapak Pendeta Situmorang nokanai memang jenges juga lupa nai, tapi anggo bani praktek ni tengah-tengah ni kuria hampir serupa do pakon nasaman namin nokanai nahun Surabaya. Duma bue cara, duma bue taktik ngai back kita itong tengah ni kuria. Memang mahal do memang na pertama na alami Hanami John, adong hamahulon ni jay pertama pasal pertuturan. Jadi pas koma naikunjungi on tutur tondong koma segan homaya atape tutur keluarga jangan apa dua hon segan ia ijai nama niku ia kurang pede ijai alani langi botoh naha mamukah persahapan ya memang songkan nami pedmai dalani Hanami ai piga-piga situa jadi bumerang do bandami on sonarion do si adong calon samason atapi pengangkatan samason
Bani sada sisi sama son menuntut do sunarion sedangkan nasiam situaon pe langi horjahon nasiam perjumatanganan. Siam do hanami bergerak di bidang sosial, perekonomian, hanami selaku pelayan meja ini sedia. Jadi agak bumerang do benda halani adong kesan ni songon saling mengintip ke naima. Jadi dong pangindon namin bani pimpinan sinodi sebetulnya ang gabuin namin adong jadwal khusus baik kay tingkat resort atau distrik secara khusus pengarapan nami adong pandita khusus na membina hanami situaun. Jadi nang godidahkan nami penarion ni GKPS adong pandita fungsional di resort, adong pandita lansia, pandita nama poso. Niur nami ya harapan nami adong namin kantor sinodi sa kebijakan misal ni i distrik kay 2 pandita na mangurus nasionon. Jadi tak hira sali sabulan tapi sali 3 bulan ya dong pon roh kuya masing-masing na dong i distrik kay. Jadi ijay mah namin dapat pembinaan atape modal nahado mamukah horjaun. Alani kendala nami jay kekerasunay penita na pertama mahol, na paduahon halani pertuturan, na patuluhon langi boto sedia atap mabiar di halani ya sama mamboto kita tapi ang adong namin sahalak full timer rasa seganay dong bani sedia tapi ang situ sama si dia ya irasongon kawan biasa do apalagi song kita langsung masuk mata par gereja tetangga misalnya iparamang do anggo parhorjan ni kuria anggo hita GKPS ya iparlai sadina igorani do sipata anggo turun ni umur diri. Jadi rasa seganaya tapi patuhai kurang dope bani kuriata. Jadi kira-kira sunai mah pendita anggo panamihan belawan ya memang das bani panorangon dah kanami mahol dope bakorjahon perjumatanganan non alani kesibukan tertentu apalagi tengah kota sondahanon kan jana kurang ni pamboto atape dukungan humbani temer halani aku sendiri heran do memang songon ultemer sebetul ni boy do ijon homa pasingat kon hanamis selaku PMJ misal ni sonahado jadi ulangi paluah banami situat pitah halani hanami sendiri pe ya lang botokan nami ilmu komunikasi sonaha pastoralai sonaha lang botokan nami ay jadi kakasonay ba pendita na boy ipanaskan nami atape sukun nami nahado caraan yun atape usulan namin o kanayang guboy namin untuk tahun meron iban masada pandita khusus di tempat pun untuk mendukung kegiatan perjumatanganan tanganan kanay kalian mengurupi situasi na dong tengah-tengah ni kuria. Alani takasi botok kita si AGP situa ya latar belakang pendidikan pambotoh pe ya berbeda do. Lalu tingginan latar belakang pendidikan ni kuria nai dohori hitai nai tugu hita kanay. Jadi adong dosa dan mindaran ni jaya tapi keseganan ni jaya. Ya, karena Bapak Pendeta, Bapak Moderator, Bapak Ya. Tumorang. Shalom, terima kasih. Terima kasih Pak Situa Franky Purba dari GKPS Belawan. Sonari pun Pematang Raya, Inang Pendeta Erni, Presis GKPS Distrik 2. Silakan Inang. Singkat, padat, dan jelas. Makasih Pak Litbang, terima kasih buat Bapak si Tumorang, Bapak senior saya.
atas pemaparan perjumatanganan. Nah, perlu besio hataunon nabi adalah bentuk pelayanan gereja yang sangat realita yang diharapkan adalah jumatanganan. Apa kendalanya? Bani tahun 2012 domai sobut Bapak Nokanai bahwa ada tahun pastoral untuk menjawab kebutuhan nih GKPS dalam pelayanan perjumatanganan on ibahen timpo jado tiki ai buku saku yang sangat sederhana untuk menopang para majelis jemaat melakukan parmahanion sederhana marhite perjumatanganan. Jadi mungkin salah sada pikiran baik ini untuk diteruskan. Halani nokan isobut bahwa kendala yang terjadi bukan soal tidak mau, tapi keterbatasan. Kan sonai. Halani adong pemahaman perjumatanganan atau dalam bentuk horja parmahanion adalah menggurui atau harus lebih posisi di atas kita marimbang na ilayani. Nah, jadi ternyata kata kunci napa duahon perjumatanganan dalam pendekatan pastoral atau parmahanion adalah dua dibutuhkan. Siap mendengar, sedo mengajari, atau mengambilani. Ai mana pertama, bihir, asal roh kita manangihon, ai pedo maharga. Sehingga ahana terjadi positif ni ijai, kita datang bukan dalam relasi kultur, relasi budaya, atap diha-diha. Jadi ICP boido irohi hitalani sedo lo mengajari bana dalam status sosialnya atau status budayanya, tapi mau mendengarkan. Ondo na perlu gereja lani kuria kurang didengarkan oleh gembalanya sekarang. Nah, kan tentu menangihon pe bukan hal na mudah. Ijai manokan na isobut iperluhon konseling, skill, pelatihan-pelatihan. AC buku saku ai sangat mendukung, sangat menolong. Ai manapa duahon. Napa toluhon puhira domu hubani horjaon setiap pelayan songon na isobut GKPS Surabaya ada pembinaan yang tematik, sermon tematik. Saya pikir perlu doon secara sederhana i sosialisasi honita ase ulang dop-dop adong gobir. Ase ulang adong perasaan ini sudah menjadi beban yang berat. HP sasitong ni boratan do marambilan. Anggoy didak kita humandi horja. Hanya perlu ada tadi nokan dukungan pakai tim atau pakai pokja ijai ase ibagas proses ai terjadi hal yang dibutuhkan oleh gereja. Apa itu? Keadaan nih jemaat ibotoh perjumatanganan. Jadi tidak asumsi, tidak menduga, tidak menghakimi. Masih lang marminggu. Oh, nalang adong do mungkin duitnya secara ekonomi. Langkap Tapi na sakit hati do ya bani ketua sektor. Contoh, ai dapat ditemukan artinya kebutuhan jemaat semakin kita temukan lewat kehadiran perjumatanganan on. Ai matolu poin ini hurnami tapi na perlu huhira berdasarkan pengalaman. Terima kasih nokan ada banyak kita sebenarnya yang sangat praktisi dalam hal ini. Hadir kita dilatihlah sederhana untuk mau mendengar dan mau membuka hati. Tidak perlu berpikir borat marjumatanganan. Holi ikriti kau, sunaha holi tarbotok kedokku. Langai, tangihon dengan keikhlasan datang tanpa tendensi apa-apa. Janah riap ra, sir-sir kita empati hubani persoalan nih kuriata. Terima kasih Mak, asih singkat boleh marah Pak Litbang. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Prasesnami. Ya, adong tolu alak termin pertama Pak Pendeta Dr. Stumorang membani Ibu Preses Nokanayai telah menambah kontennya. Silahkan Pak merespon dari Pak Emri Lingga Surabaya dan juga Pak Situa Franky dari Belawan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mak bani respon nasiam, pakon sharing pengalaman khusus ini dalam hal pelaksanaan pelayanan Jumatanganan. Nah, jadi sepintas tertangkap hanani adung depe kumbata na menganggap pelayanan
semacam pendeta sentris. Artinya anggo dong pendeta khusus nabui manugu-nugu hanami untuk melakukan nara dihut pakun hanami. Nah on manegoran kita pendeta sentris. Seolah-olah hanya harus bersama pendeta pelayanan itu akan berjalan. Padahal sebenarnya tidak. Di sini kita ipabakit nebata gabe parporja, gabe situa, kita masing-masing sudah mendapat kesempatan. Adung istilah nuktan hupake, duma gabe hapusan itu hatta hita mandalan kun hurjai. Jadi pertanggungjawaban nih pe, soal pertanggungjawaban ini nyumbah perjuangan tangan anak itu. Pertanggungjawabannya bukan kepada sidang jemaat atau kepada pimpinan majelis harian, bukan. Pertanggungjawabannya kepada Allah. Bukan ini batado kita mempertanggungjawabkan kenapa kita tidak melakukan itu, pekerjaan itu. Ais ada kesan nami. Napa memang sungguh hatahun semai, aido na terbasahan nami selama jadi pendeta resort, das kubani parpudion, untuk jumatangan non faktor budaya lebih dominan daripada faktor teologi. Anggo faktor teologi nuk kan domai patuga pendeta Erni. Sebenarnya kehadiran situa atau parhorja kubani perjumatanganan itu membawa wibawa otoritas ilahi. Nah, bagaimana menjelaskan itu? Itulah yang dijelaskan di dalam perkunjungan pastoral. Kemudian yang disampaikan pendeta Erni juga, kita hadir di sana bukan mau didengarkan, tapi mau mendengar. Itulah teknik percakapan pastoral. Jadi yang dua ini kita memang ya nahamaniku masih minim lah. Lampa lama kita mengakui diri kita. Perkunjungan pastoral dan percakapan pastoral kita masih minim lah. Bahas lebih kita nama memerlukan. Lagi para pendeta masih banyak yang ya dalam hal ini belum kuat nih istilahnya. Dong pemahaman untuk kami dong, tapi belum kuat, belum teruji langsung di lapangan. Nah jadi masih misalnya kehadiran nih pendeta lebih diharapkan daripada kehadiran situa. Ya belum kubani orientasi pemikiran pendeta sentris. Jadi jemaat masih lebih percaya kepada pendeta daripada kepada situa. Sebenarnya kan nggak begitu. ICP naik pabakit naik bata, ICP naik pilih naik bata, dia membawa otoritas, kuasa, kemuliaan dari Allah. Itu kekuatan kita sebagai parforja. Bukan yang lain, bukan pangkat kita, bukan kedudukan kita, jabatan kita, status sosial, status ekonomi, bukan itu. Kita datang dalam nama dan atas nama Tuhan. Nah, patorang konon mah, nama kita patorang konon, kubani kita akan situa, saya betul-betul yakin bahwa kita memiliki otoritas hadir di rumah yang bersangkutan. Tadi semua tahun penanya, belum faktor teologinya yang dominan. Yang dominan faktor budayanya. Nah, itu membayang ya merasa holy sonon, ahan ini holy waktu, apalagi ia sonon, pakun sonan, pakun naligan. Nah mengikut, ya langi boto memukah persahapun hunjau kurang pede, pakun naligan, teknik pastoral deh. Kelemahan dalam bidang teknik pastoral, pakun percakapan pastoral khusus nih katanya. Jadi yang gobani perkunjungan pastoral, kita harus juga berbarengan dengan percakapan pastoral. Bagaimana kita memulai percakapan? Kehadiran kita dalam perjumatanganan bukan mau berkhotbah. Bukan mau bawa Alkitab, bukan. Tahap pertama adalah membangun keakraban, keintiman. Ini pelajari banyak perkunjungan pastoral. Jadi tali temali dua.
Kita membangun keintiman dulu. Elang bui pada terbuka, engkau sahali hidup kita roh. Mungkin dia akan terbuka setelah 3-4 kali kita berkunjung, baru dia terbuka. Karena dia sudah merasa aman, sudah merasa nyaman. Bahwa yang datang ini rupanya bukan mau menghakimi, bukan mau mencari kesalahanku, bukan mau macam-macam, bukan mau menagih gugu atau gih-gih, bukan. Yang datang ini adalah hamba Tuhan. Angku bui mabana warga jemaat tai das kubani rasa yang datang ini adalah hamba Tuhan, pasti dia terbuka. Bahkan holi bani ujung ni ya adung do penginduan nani angku bui tungguan hamma homa sonon keadaan nani pernyumbahun nani inang nani bapa nani ekonomi nani angku do madas bana hubani penginduan tungguan nasyama ini berarti dia sudah meyakini yang datang ini adalah hamba Tuhan. Jadi rasa yang dikhawatirkan pertama sebenarnya tidak benar. Nah, untuk das kujai ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Ada di sini suara apa? Perkunjungan itu harus dilakukan berkali-kali. Langbui sehari tumang. 3-4 kali ya puji 10 kali kita mengunjungi Nagori Kuriata, dia sudah terbuka, itu sudah mantap. Jadi, mungkin bisa 4-5 kali ya. Nah, mengingat ya konsekuensi dari tata laksana yang ada, yang menyebutkan bahwa perjumatanganan itu adalah situa, Udah apa dibilangnya? dari tugas khusus situa, ya apa mau kita bilang, sudah disahkan. Sama sih, bisa lah menyenter-nyenter kita. Dijalankan nggak jumatanganan oleh situa. Jadi, when kita nasiam situa, ada konsekuensi di tata laksana. Ada celah untuk mengintip situa. Dia lakukan nggak tugasnya yang khusus itu. Nih kan, ya saya mendukung kekurangan nih aturan atau peraturan yang terbaik sempurna 100%. Tapi nah pasti masih kubani situa ai ion doskon memang membani sejarah perjanjian lama pakai perjanjian baru jaken bani perjanjian lama pros ditoros dari perjanjian baru memang orang-orang yang banyak memimpin kerohanian. Sementara Samas atau Diaken atau Diakonos banyak memimpin pelayanan dalam bidang pelayanan meja. Soal-soal keuangan, soal-soal makanan, minuman. Ya memang itu sejarahnya. Jadi tidak ada salahnya kalau situa dipercaya untuk perjumatanganan. Tapi bukan berarti dia tidak boleh bawa Samas. Tidak salah juga dia bawa Samas. Tapi yang menjalankan fungsi itu harus situa. Karena itu tugas khusus situa diatur tata laksana. Nah, kalau Pak Gurini Kuria kurang menghargai situa, Bapak Inang Bupati Bani Nasyami John, adong do sada hutanda, sada kapan ditare sotal, adong do hutanda sada pengantar jemaat, porjani kita perjuma-juma. Huruma. Sementara majelis jemaat, anggota majelis jemaat nih, adong S1, adong S2, ya, adong PNS, macam-macam, adong ahlian, ahlion. Tapi yang kumarsah kosa, porhangeron, situa perjuma-jumon, gani tunduk. Masih. Alani adong tolu, widah, nasadalan bani guluk nih. Aima, kapur sayaon, persahap, pakon, perlahu. Anggota dalan mana tuluan, on mana ginoran pelayan yang memiliki integritas. Anggota marsahat pelayan na integritas, semua akan tunduk. Karena orang tidak berani menyangkal apa yang dia katakan semua benar. Dia imani, dia kerjakan, dia hidupi. Sementara naleganon mungkin ya hanya persahak pakun pangabak pe lapis jalan. Apalagi pada bukan dengan persayaan. Belum tentu juga sadar. Ya, kira-kira
Jadi masih kurang hargai kita, atau lang kita situa, sebagai pandita. Masih hargai kita selaku pelayan, pada kita na tulung. Satukan iman dengan percakapan itu dihut maparambilangan kan? Poda atau sipasingat pakun pangabat parlaho pakurja honun kehidupan sehari-hari. Ang bubuy masa dalam pasti kita dihormati, pasti kita disegani, pasti kita ya diterima dengan ya, sepenuh hati. Namanya itu Doma Ibahin Pujar, ya terima kasih kepada Pendeta Ernie yang memberikan apa namanya ini singat-singat Doma dong. Tapi pendeta, buku saku itu tidak banyak menolong. Yang paling banyak menolong kalau dilakukan pelatihan. Di pelatihan langsung, praktek langsung. Misalnya ada pertemuan berkala, katakanlah 4 kali dalam 1 bulan. Pertemuan pertama belajar tentang bagaimana perkunjungan pastoral dan teknik percakapan pastoral. Baru minggu depannya praktekkan. Kunjungi langsung warga jemaat. Setelah dikunjungi, masuk ke minggu kedua, bertemu lagi di pelatihan. Bicarakan apa yang terjadi. Harus begitu dia. Jadi ada pertemuan atau pelatihan secara reguler, secara berkala, sekaligus mengevaluasi apa kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Jadi kalau hanya buku saku, dia nggak bisa nggak bisa bertanya, nggak bisa berdiskusi, nggak bisa mengevaluasi realita di lapangan. Itu menurut saya kelemahan buku saku. Ada baiknya langsung pelatihan langsung, tetapi secara periodik berkala, tidak hanya 1 kali, tapi mungkin berkali-kali sampai akhirnya terbiasa bahwa pekerjaan itu memang pekerjaan yang harus dilakukan. Naima, moderator Nani. Ya, terima kasih Pak pembicara kita, Pak Pendeta Dr. Jontor Situmorang. Nihur sesi pertama Doma respon dengan baik. Masuknya kita senari membaca pertanyaan-pertanyaan di kolom chat Pak ya. Sambil perhatian. Nah, perlu kumbani Samas Dedi Saragi. Yang pertama, penentuan anggota PRT Jumatanganan sebanyak 3-4 keluarga. Siapa? Apakah PMJ atau pengurus sektor yang menentukan ya? Seorang Samas tidak menjadi pelaksana perjumatanganan. Apabila Samas menjadi ketua sektor, ketua Bapak Inang PMJ, apakah mereka juga menjadi anggota perjumatanganan tersebut? Ya. Yang ketiga, kalau dibuat pertemuan PRT dengan anggotanya, apakah nanti tidak tumpang tindih dengan pengurus sektor? Karena pengalaman Pak Samas Dedi ini, pengurus sektor selama ini sudah banyak melakukan kunjungan ke anggota. Ya. Lalu ada juga dari Abdi Munte. Apakah Samas juga perlu dijumatangani? Pertanyaannya. Baru kemudian dari Situa Jantileri Purba. Ada long pigahan lebih jelas bani aturanon. Apakah Samas hampir sama ya, dan atau full timer pensiunan jadi objek perjumatanganan, sementara si dia adalah pelayan tabisan juga. Orang yang berikutnya dari Pak Jantileri ini, mestinya sinode membuat dulu pilot project. Ya, dari Ibu Junarita, dia setuju dengan berdua memang lebih efektif ya, daripada sendiri-sendiri ya. Baru dari calon Situa Dendi Sumbayak. Ada pengalaman mereka ketika perkunjungan Jumatanganan, Pak. Ada satu warga mereka yang tinggal di warung kelontong dan punya habit membaca Alkitab. Jadi beliau menghentikan membaca Alkitab kalau ada membeli di kelontongnya. Dan itu terjadi berulang. Itu juga yang membuat mereka ketika berkunjung ke kedai kelontong ini berhadapan dengan orang yang secara rohani kehidupannya mungkin di atas
calon situa Dendi ini, ya, sehingga mungkin mereka sedikit mabiar ya. Nah, menanggapi kasus on ini. Baru dari situa JR Saragi, ya perlu pembinaan betul. Perlu pendeta tugas khusus. Ya. Oke, sudah tadi ya. Baru dari situa Masta Ulina Saragi, Pak. Apakah ada batasan ranah pelaksanaan perjumatanganan? Apakah perjumatanganan hanya memantau keaktifan jemaat saja? Atau jika ada hal khusus atau intern yang terjadi di jumatangani itu juga bagian perjumatanganan? Ya, batas ranah pelaksanaannya. Ya. Situ Polusi Naga, ya, dia memberikan beberapa pikiran ya. Kurikulum perjumatanganan katanya Pak, selain buku saku. Ya. Pendeta Erni, ya, oke. Sudah ada buku sakunya. Kalau dari Vincent Sinaga, ya, dia menambahkan saja nih Pak ya, tidak bertanya, tidak perlu diresponnya, nanti kita respon yang lain. Pendeta Mei Sasti, salam rindu Bapak pembicara, kata Pak Inang Pendeta Mei Sasti. Mahasiswa Bapak mungkin ini ya. Ada fansnya di sini ya. Ada siapa? Mbak di kolom chat, silakan Pak, anggota Pak tertangkap HAM 33. Ya, terima kasih Mak. Nah, isa do manut Tuhan jumlah jumatanganan ang kumbani mulani lang hubo to hise, tapi biasanya ai perbincangkan bani rapat majelis jemaat, mau 3, mau 4, biasanya bani sidang majelis jemaat tuh ai persahapkan di masing-masing kuria. Itu siai anggo sama selang dihut marjumatanganan. Ai jumatangani do sama son, ya ini huruf logikanya iya. Sama juga di jumatangani, dan itu tidak overlap. Kalau ini jumatangani non, sedu nalau, aduh gorenyon, sedu nalau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari kekurangan, bukan. Jumatanganan non sebetulnya aina dalam rangka mengakrabkan diri antara gembala dengan domba. Jadi membangun keintimannya di situ supaya tidak ada yang merasa asing. Warga jemaat tidak merasa asing kepada pelayannya. Jadi kita datang bukan mau cari-cari kelemahan, kekurangan. Biarkan nanti dia sendiri yang bercerita tentang kekurangannya. Kalau sudah akrab, kalau sudah intim, dia sendiri nanti yang memberitahu kekurangannya, kelemahannya di dalam percakapan itu. Nah, apakah ini tidak tumpang tindih dengan pengurus sektor? Saya kira tidak. Karena pengurus sektor juga ada tugasnya kan di sektor-sektor itu. Tidak. Untuk mengunjungi jemaat kan tidak harus perjumatanganan. Agak parkorja bodoh mengunjungi paguni kuliah ini dah. Tapi kan bahas kita sadarion, aima jumatanganan. Apakah nanti kalau pengurus sektor datang jadi masalah? Ya tidak. Semakin bagus. Perjumatanganan berjalan, pengurus sektor pun datang berjalan, ya bagus. Ya. Tapi yang paling si jagau sonon. Sadukahnya langong enggak. Tiba-tiba perjumatanganan ro, pengurus sektor pe ro, pandita pakun bibel pro ni pe ro. Yang gorado suku-sukun na kunjungi ya masih maru main urni kan. Nah, gua ini rado persoalan. Nggo sadukahnya ulang mardalan. Tapi nggo mulai bana rutin mardalan. Nunggu malas durni sedia ya. Songon doge. Songon istilah martandang do sebetulnya. Martandang. Sonai do sebetulnya jumatangan non. Membangun keakraban, tapi persahaban nih jai. Tulang hal-halna ya garis istilahnya. Bilang be gular-gular na golap ge persahaban nih jai hal-hal na berhubungan hubani pertunduyun mak. Hal-hal na berhubungan hubani hapursayaun. Nah, depesiai soal adung ijai harganya full timer na emeritus enggak apa-apa. Kenapa kalian tidak mengunjungi kami?
Kenapa harus kami yang mengunjungi kalian? Kunjungilah kami. Nama misalnya emeritus. Ada salah nenggoroh nasiam martandang hurumatku marbual-buali soal pergumulan ni Kuria, pergumulan ni ya keluarga-keluarga paguri ni Kuriata. Nggak ada yang salah di situ. Masalah ni bahat halak lang barani mengunjungi Hanami. Segan mengunjungi Hanami. Faktor budaya lagi balik. Lang pita situ atau Samos, termasuk mahasiswa Nami Ijon, adung dari mahasiswa diingat tutur nyumbahku. Halane bapani pakun au marsanina inang sakkan. Lang roh ku rumah, baik pun sama. Lang barani roh ku rumah. Berarti ada faktor budaya di situ kan dia segan karena dosennya padahal diri masih kalau selaku anak diri roh menamin rumah mangan di rumah. Kenapa itu kan? Ibaskan kami dari pakun inang. Enggak roh sian wai roh rumah totene. Mahudu na sangar doga ni buhiki di dasarnya. Nah, saya kira itu faktor budaya. Kenapa dia tidak mau datang? Karena dia mahasiswa, saya dosen. Aku sangga mahasiswa na berun, gati do mau demi rumah ni dosen. Mangan ni rumah ni dosen, masih. Hal ini berbeda do si pangano ni rumah ni dosen, pakun yang serama. Perbedaan gigi. Ayo lebih. Jadi, maros itu mang dong haton bana. Songon salah satu contoh dokter Wesi Hitri. Rai tanda nasem doy. Makelani pendeta jaga tanya. Ayo lebih. Pendeta makelani pendeta jaga. Dokter, rumah ko lu birat nih. Kata batak saya masih menunggu banget, jadi agak macet-macet. Ya Pak, hanami lau tebing, hanami lau hujan. Oke, lopai ganu kan izin, nadong ikut ke sini. Wah, perbaikan gizi ini kan. Jadi lopai hanami ganu bekas kulkas saya. Mega hubung nih, aman rumah nih. Jadi pengalaman nasionalnya hilang dapat ayat di Sabdon. Sorry lah ya, anak-anak mahasiswa di Sabdon. Yang kualaminya, mereka terlalu takut datang ke rumah kami. Masih Bu Yunai, faktor budaya. Katanya. Dokter saya mengingat, ya puji Tuhan, gua dong kembali inang maka tahun berdua-dua itu lebih efektif. Saya juga melihat begitu. Karena kalau berdua-dua bisa diskusi mereka. Ketigan berangkat, aha si konon, aha persiapata, aha dolisi si sahapun ijai, bisa dia berdiskusi. Dokter saya menyangkut warung kelotong nopenanya yang rajin membaca Alkitab. Dokter saya roh pelanggan, tarikun Alkitab, roh koma bisa na berkunjung, mungkin pendeta berkunjung, sonai koma, apa yang kita datang tidak membacakan Alkitab. Alkitab yang kita bacakan itu di dalam diri kita. Jadi firman itu sekarang bukan lagi di dalam buku. Firman itu ada di dalam diri kita. Kehadiran kita lah yang kita bacakan. Ayo mihatahan apsel puluh saya, bani 2 Korintus 10 ayat 10. Ay tandaru nasyam surat di Kristus. Jadi kita nggak perlu bawa Alkitab. Dia sudah punya Alkitab, ngapa kita bawa? Tapi kehadiran kita membawa firman yang ada di dalam diri kita. Neha guluko kitodo roh kujai terbasani ma ahama yasani kumbani guluka. Jadi kalau ada pelanggan dia letakkan Alkitabnya dia layak, normal itu, normal. Menurut saya normal. Kemudian nggak ada pelanggan dia baca Alkitab lagi, normal itu. Kita itu senai. Anggo berkunjung kita Jumat tanganan roh tamuni ya lu koma ya patar mana siam roda lagi adong parhurjanani roh hai lang boy alani jangan-jangan dia datang mau bayar utang jadi sudah tuh pemasukan nih perumahan hal haji kan patar mana siam roh nih hari patar lang roh tang saud dibayar utang nih misalnya silakan aja datang kalau bisa gabung kalau tidak layani dulu di teras misalnya kita di dalam menunggu. Mulang maka kutu hita bani naman dalam kun Jumat tanganan. Dokter saya ya ada batasankah Jumat tanganan? Apakah harus hal-hal khusus, peristiwa-peristiwa khusus saja kita datang? Tidak. Datanglah pada waktu-waktu yang menurut kita paling pas kedatangan kita. Soal apa terjadi di sana, apa hal khusus yang ada di sana, itu nanti. Tapi yang pertama datang saja dulu. Nanti dia akan bercerita bahwa anaknya baru ulang tahun, baru anaknya baru wisuda, baru anaknya lulus PNS. Nanti dia yang bercerita. Jadi tidak harus terjadi dulu sesuatu, sakit parah, kemalangan,
kehilangan, kebongkaran, berkelahi, cerai, minta ngomong-ngomong cerai, baru kita datang. Nah, itu sudah terlambat. Harusnya kita datang walaupun tidak ada peristiwa-peristiwa khusus. Datang saja seperti biasa. Harusnya begitu kalau Jumat Tanganan. Nah, harus tidak. Jadi nggak ada batasannya ini. Tapi bagus kita cek suasananya. Kapan paling pas datang? Kalau boleh kan suami istri di situ. Kalau anak-anak mungkin mengerjakan PR nggak apa-apa. Tapi kalaupun di luar kota suaminya, kita bisa datang. Karena kita datang tadi berdua. Nah, kalau datang satu orang, di situ kesulitan. Dia datang, padahal tuan rumah lagi di luar kota. Inang ada saja. Nah, situ ada. Ini kan agak apa ini? Agak nggak pas lah ya. Kalau situ ada datang, Inang di rumah itu sendiri. Nggak pas. Tapi kalau Inang itu sendiri, tapi yang datang dua situ, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada pergunjingan di situ. Nah, itu makanya menurut saya kalau bisa berdua-dua lah dilakukan Jumat Tangan ini. Batasannya tidak ada. Kemudian soal kurikulum dan lain-lain, ya bisa saja disiapkan, tapi seperti saya bilang tadi, adalah jauh lebih efektif dan berhasil berdaya guna kalau latihannya dilakukan secara berkala dan secara reguler. Ya, artinya ada pelajarannya, setelah pelajarannya terjun mengunjungi rumah warga, kembali dari sana bicarakan, evaluasi apa kendala, apa yang terjadi, kemudian minggu yang berikutnya atau bulan berikutnya atau yang lainnya lagi kunjungi, keluarga yang lain dulu kunjungi, bawa lagi, karena bisa saja suasananya berbeda antara rumah tangga ini dengan rumah tangga ini, persoalannya juga berbeda, banyak hal, karena warga jemaat kita ini hidup dalam kompleksitas yang tinggi, nggak bisa kita samaratakan semua itu. Begitu kira-kira Pak Moderator. Ya, terima kasih Pak Dr. Contor Situmorang. Mbak Penang, kita masih punya waktu ini beberapa menit ke depan, setengah jam lagi ya. Kurang lebih dari ruang Zoom ini ada 85 partisipan kita. Silahkan, dorong dopena laho kata kasatap, dong dopena kurang takas, nokan, respon nih Pak Pendeta, silahkan. Ada satu lagi nih Pak yang mungkin kurang nokan di bahasa Hanami dari Dendi ini ya. Dari Dendi, ya. Sebentar Pak ya. Kalau kita katanya, kalau kita dalam kunjungan pastoral itu apa ya? Nah, ya, kalau kita tegas menjalankan proses perjumatanganan itu, misalnya kalau ada problem bisa kosong gereja kita. Misalnya ngodong situasi dalam perkunjungan pastoral, nah kalau konselornya tegas misalnya, nah bodora kosong gereja halnya, jadi agak ragu-ragu mereka misalnya dalam konteks itu ya. Silakan Pak. Ya, saya sudah sebutkan tadi bahwa kehadiran kita kan kehadiran yang membawa otoritas Tuhan. Nah, kira-kira saya belum paham tadi ketegasan seperti apa yang dimaksudkan Pak Dedi, karena kita datang kan bukan mau memponis atau mau bertanya sesuatu yang sepertinya katakanlah seperti mengadili, tanda petik. Kehadiran kita kan bukan itu untuk Jumat Tanganan. Kehadiran kita dalam Jumat Tanganan adalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya warga jemaat kita, biri-biri Nene Bata. Nah, aduh keadaan ini sebetulnya. Apakah dia lapar?
Apakah dia harus secara rohani ya? Apanya pergumulannya? Apakah ada damai sejahtera di rumah itu atau tidak? Dan semuanya itu kita peroleh dari dia, bukan dari pertanyaan kita, bukan. Misalnya, anggolang robana margereja duma 6 bulan. Lang boy sukunota, masih lang gereja na siyam saruga 6 bulan noon. Itu yang saya bilang tadi, perlu kita belajar teknik-teknik pastoral. Teknik-teknik percakapan pastoral maksud saya. Lang boy kita manukun, masih lang runa siyam gereja na 6 bulan noon. Saya harus membenahi. Lang boy, kita harus bangun dulu hubungan, keakraban, keintiman. Nanti dia akan bercerita dari A sampai Z, menjelaskan kenapa dia tidak ke gereja selama 6 bulan. Nah, hasil percakapan itu menjadi bahan doa kita di rumah kita. Nah, kalau kita rasa penting, boleh kita bawa ke sidang majelis jemaat. Nah, kita menimbang apakah itu perlu ke majelis jemaat atau mungkin ada evaluasi di jemaat tentang partisipasi kehadiran warga gereja, silakan. Tapi kita harus menjelaskan apa adanya, jangan menambah, jangan mengurangi. Jol mahaposan dak kenda, egoran mahaposan, lang buyo menambah-nambah, lang buyo mengurui. Apa yang dia dapat, itu yang disampaikan. Yang kedua, di dalam perkunjungan pastoral, tidak semua harus diceritakan kepada orang lain. Tetapi semua harus dibawa ke dalam doa kepada Tuhan. Jadi kita ada hadir sebagai hamba Tuhan, kita mendengarkan segala sesuatu dari warga atau biri-biri Ninai Bata, buat tamu kubani Ninai Bata untuk didiskusikan. Jadi bahan doa kita itu kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi hikmat kepada kita bagaimana menolong yang bersangkutan. Tuhan yang mengajar kita lewat Roh Kudus untuk menolong yang bersangkutan. Apa masalahnya tadi yang dia ceritakan itu. Jadi sebaiknya tidak dibawa kemana-mana hasil percakapan itu. Kecuali kalau majelis jemaat meminta di sidang. Ya, adung di situ ada perjumatanganan sianuai. Mereka lebih situ informasi. Aduh hasil ini persahapan siang. Boleh. Tapi dengan syarat, kita jualan juga di dalam sidang. Dengan syarat, jangan diekspos kemana-mana. Hanya untuk konsumsi di rapat ini aja. Kalau ini orang udah bahaya nih perkunjungan on. Ya, mau bocor, yang berkunjung ini pun mau bocor. Kalau dia tidak tahu teknik dan tidak tahu arti daripada perkunjungan pastoral, bisa bocor dia. Oh, aku baru tahu rupanya Eda. Sian itu rupanya sudah lama pisah ranjang nih. Bah, hancurlah kita kalau kita bicarakan itu kepada orang lain. Nggak boleh. Setiap hal yang kita bicarakan itu hanya kepada Tuhan kita bawa. Tuhan, cuma dokah kate Bapak ai pakuninang ai pisah ranjang. Nah, ada caraku pada mehun sede uruti hamma bere hamma marfor jamahan Tuhan. Tuhan ini batado kita marguru pasal keadaan ai. Ai nei bata jauh bedo atau Tuhan Yesus Kristus dugu rutta dan ina melakukan perkunjungan ai. Nah, das pujai ma ibahas bani pelatihan perkunjung pastoral makanai pakun percakapan pastoral ai. Banyak rahasia yang tidak boleh diekspos dalam percakapan pastoral. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Dan hanya kita dengan yang bersangkutan yang tahu. Nah, ini Pendeta, mudah-mudahan Ya, terbalusi. terima kasih Pak Penang. Bernami the last one, korong lupe, tengah ta. Tong piga-piga bahat di John Perhanger, tentu Bapak Inang Perhanger tanah dong ngirung jumon kan yang melaksanakan proses ini. Ngedong nasiol sukunum nasiam diskusi nonta. Bernami last term. Sampai jam berapa kita Bang Perlian? Biasanya udah selesai nih Bang, karena jam Udah 9 lebih sudah ya. Oke, makasih. Ya, the last one, Situa Frankie JR Purba dari Belawan, dong raise hand, silakan Pak. Dong ketik Bapak Pendeta. Tadi kan sudah kenai kan ya tahun Bapak Pendeta kenai bahwasane kunjungan hujai seolah-olah lang ngadong tindakan selanjutnya. Contoh misalnya sehali 2 kali 3 kali taruh hujai
lalap do lang ra kuria tahun ra marminggu. Jadi kira-kira do tindakan na ibahin kuria. Kira-kira na menurut tanggapan atape sukun-sukunnya so manok kanai. On hanami sonondo nayalami hanami 2-3 hali lang kunjungi hanami tapi lang dong tanggapan. Kira-kira menalo sibenon ni kuria ubani. Sanda ni adong pe kunjungan-kunjungan situ na manjumatangani no kanai api lang dong tanggapan humbani. Kira-kira langkah na terakhir Bapak Nita dari bahin pimpinan atape majelis ubani kuria tanai jumatangani hita no kanai. Terima kasih Pak. Silakan Pak, langsung Pak. Ya, terima kasih Mak. Jadi Godome dalakun hita jumatanganan, tapi langa dong petik perubahan atau pertobatan na bersangkutan, ibuan mahu majelis jemaat. Jadi bukan sedu hita na manut Tuhan ahane, apa yang mau dilakukan lang, ai ranah ini majelis jemaat. Tergantung keputusan majelis jemaat loh, apakah dikenakan siasat gereja atau diserahkan dulu kepada pendeta untuk mengunjungi lagi. Ai sidang majelis jemaat do dakkan memutuskan ai. Nah berkunjung lang boy memutuskan. Kalau ini kehadiratnya bukan menghakimi, hanya mencari tahu apa akar persoalan yang sebenarnya. Jangan-jangan seperti dibilang pendeta Erni, adanya sikap parhorja yang membuat dia begitu. Adong do parlahuni parhorja, kata Ise, membain bahana sungai, atau ada seperti itu. Apakah kita harus menyalahkan dia? Kan tidak boleh juga. Nah, jadi ranah ini majelis jemaat berakam. Anggolau do tingkat keputusan, pengambilan keputusan. Terima kasih, Mak. Ya, terima kasih Bang Bapak Inang. Tasmahita bani ujung ni acara taberginon. Ala syukurta, ala ni doma ijalohita, materi na luar biasa bani Bapak Pendeta Dr. Tumorang. Nalaho memberi respon berginon. Panginoon nami situa Riahman Sialagan, maka terima kasih bani peserta Zoom. Saya holi terus kami bani Bapak Pendeta Dr. John Tumorang untuk memberikan closing statement. Silakan Pak Situa Riahman Sialagan dari GKP Semarang. Ya, terima kasih Bapak Inang. Terima kasih bani Bapak Pendeta Dr. John Tumorang. Materi na sangat luar biasa tumang ida nami. Jana piga-piga daripada sebab on. Doma otik i praktek na nami ijon. Ya mudah-mudahan lebih adong ni bohal na boy i dalam kon nami secara praktis ni tene. Malah syukur bani kita genupan panorangon bani hasoman majelis di KPS lagi sonai bani pendeta atau people timer hadir bani panorangon andohar bani sesi-sesi tanah berikut ini lebih aktif kita genupan teneh untuk memberi masukan sampai memberi pergumulan-pergumulan nih hadapi kita tengah-tengah nih di mata nama nyur nami atau terima kasih nami bani kita genupan terlebih bani Bapak nama membebankan materi budarion. Tuhan memberkati. Ya. Silakan Pak. Ya, nasa Bapak Inang, Horja Jumatanganan, aima warisan ne tadikon ne Tuhata Yesus Kristus kubata. Kita mau atau tidak mau melakukan itu, kita harus mempertanggungjawabkan itu ke hadapan Tuhan kita. Nah, pada di dalam menjalankan pelayanan Jumatanganan, satu hal yang harus kita ingat, bahwa Tuhan sudah lebih dahulu menunggu kita di sana. Dia sudah duluan hadir di sana, menunggu kedatangan kita. Nah, masalah sekarang apakah kita datang atau tidak? Hai Mak Pendeta, Abu Padas. Terima kasih. Iya,
Ondos mau saya hubani Pendeta Parlian Sipayung untuk menginformasikan beberapa hal-hal teknis atau pendeta Pram yang ada di ruangan ini. Jadwal kita minggu depan dan seterusnya. Silakan Pendeta Pram dan Pendeta Parlian. Terima kasih Bapak Inang, Songona Somal, nanti minta tolong Bang Wadi persiapkan untuk kuis Lucky Draw pembagian buku. Jana sebagai pengumuman minggu depan, tapi minggu tanggal 19 Agustus, sesi tentang persahabatan. Nurnami berhubungan dua pakon perjumat tanganan on. Sonaha bersahabat berjumat tangani na ibo bahon Profesor Joas Adi Prasetya hun STT Jakarta. Jadi ayam tugas-tugas. Jadi marsi peringatan kita huma Bapak Inang sadarion kita na hadir na idahkan nami sekitar 85. Mumbai 120 na aktif mendaftar ya nomor komitmen mulai awal. Jadi mungkin dong halangan tapi terutama kita berkomitmen Oli dan hari adong doma rencana ta membahen closing ceremony age pelang geduk kita di HUT jana membahen sebentuk kaos ya angkatan pertama GKPS Marguru sebagai selain sertifikat sebagai dingat-dingatan bahwa doma dong onga 17 sesi kali 2 jam kita mengikuti perguruan. Jadi Alaniai marsi peringatan itu bani grup tak. Bagaimana Bang Wadi, sudah bisa Bang? Silakan Bang. Bang Wadi atau Cindi ya, untuk mengundi Lucky Draw buku kita. Asda Sinaga. Oke, selamat Bani Boto Asda Sinaga. Hadir deh, hadir dong. Oh ya, karena dari yang bertanya tadi. Izin permisi sebentar Pak. Asli ini sudah pernah dapat. Jadi harus di roller kembali Pak. Oh, sudah pernah ya? Udah Pak. Pemenang kedua yang ini Pak. 2 kali dapetan Asda. Kalau dari Evi katanya yang rajin, paling rajin dapat. Nanti kita bikin juara favorit ya. Rezeki anak soleh tuh. Ya, selamat Bani Linda Purba. Inang atau Boto Linda Purba. Selamat ya. Jangan nanti minta tolong pada Bang Wadi karena buku kita ada 2 ini dan mendekati sembuh supaya covernya pemutaran Lucky Draw ini juga dibuat gambar buku yang satu lagi Bang ya. Soalnya Bapak Inang terima kasih. Silakan di close Cindy. Jadi prima tutup kita atap dong dope tuga Bang. Prima tonggo penutup. Ya, tidak ada lagi. Saya kira lanjutkanlah berfoto bareng dan untuk ini ya, tentang penayangan rekaman ini di YouTube coba dijelaskan juga ya. Bapak Inang nanti semua video Marguru ini akan ditayangkan di YouTube GKPS. Jadi hari ini ditayangkan, klik nasi sama subscribe. Kalau ini berhubungan hubani GKPS 2, saya hubani Litbang tapi hubani GKPS. Wow. Iya. Pak, makasih ya Pak. Salam si Holan. Ya, silakan Bang Parlian. Kembali Parlian. Iya, alain ijondo inang preses nami hun distrik 2, panginduhan nami se inang mabontong ko penutup ta. Setelah 2 penutup kita berfoto ya. Iya. Oh, ya, Dar. Martonggo hita. Terima kasih bamu Tuhan na mampu bayi hanami aselambin patambah pangarusion nami bani forja tanggung jawab napi na ondosmu sebagai juak-juakmu maningon do ipatalar hanami
kehadiranmu, otoritasmu, marhite horja parjumatanganan. Tuhan elek nami hubamu, hama nama bere ringgas ni uhur, ukap ham uhur apa pikiran nami, ase sipar dihut ka nami bani horjain Tuhan. Totu buedo hahurangan keterbatasan nami, tapi tengerdo uhur nami, anggo ibere hanami diri nami, ibagas pambalosion hubamu, totu ijaido jupahan bohal kanami Bapa, lambin bagas pangalusion nami. Terima kasih Tuhan. Nadop ijalohan nami materi Jumat tanganon, napi nadas ni Bapa nami orang tua nami jua-juamu, ase Bapa pasu-pasuham, jua-juamu onrap pakon keluarga sehat jurgit sayur matua, jana boy homa Tuhan, gabe si usihon itonga-tonga horja pangidangyon nami. Agihan nami haganupan na hadiron, Tuhan ma nama masuhan nami. Tarpuji maham tarlobi marhite, biro litbang, aseham matong tap makasomani, mambere hikmat na humbamu, ase gabe hitemu Tuhan, bani haganupan sura-sura nama dear, bani horja itonga-tonga ni GKPS. Tarpuji magranmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amin.